Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai acara ini, sekali lagi saya ingin konfirmasi penerimaan suara di tempat Bapak Ibu. Apakah sudah bisa terdengar dengan jelas? Oke, Supadio sudah jelas. Oke, sepertinya sudah bisa kita mulai. Oke, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi dan saling berbagi di acara online group discussion yang ke-18 dengan tema hari ini meteorologi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Narasumber kita pagi ini adalah dua orang forecaster di BMKG Pusat, dua orang anak muda yang ganteng dan cantik. Yang pertama adalah Mas Alif Adiasa. Beliau adalah forecaster di Subit Produksi Informasi Cuaca. Selamat pagi Mas Alif, selamat datang dan terima kasih sudah mau menjadi narasumber. Selamat pagi rekan-rekan semua. Yang kedua adalah Mbak Mia Husnul Khotimah. Selamat pagi Mbak Mia. Selamat pagi. Selamat datang di acara OGD kali ini. Mbak Mia adalah seorang forecaster di Subit Peringatan Dini Cuaca ya Mbak ya? Iya. Oke, pagi ini kita akan berbicara mengenai verifikasi perakiraan. Pak Alif Adiasa akan membawakan presentasi pertama dengan judul metode verifikasi dasar. Kemudian Bu Mia Husnul Khotimah akan membawakan presentasi kedua dengan judul penerapan metode verifikasi untuk perakiraan cuaca. Saya akan bertugas sebagai moderator. Saya Aditya Warman SSI, Widya Iswara di Pusdiklat BMKG. Oke, rangkaian acara kita hari ini adalah yang pertama pembukaan, saya yang pimpin. Kemudian kita langsung ke presentasi pertama oleh Pak Alif. Kemudian juga lanjut ke presentasi kedua oleh Bu Mia. Kemudian setelah itu kita punya waktu 30 menit kurang lebih untuk tanya jawab. Tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator. Kemudian setelah itu penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung beralih ke presenter pertama kita, Pak Alif Adiasa. Selama presentasi, kamera akan kami matikan untuk mencegah penggunaan bandwidth yang terlalu banyak. Oke, kepada Pak Alif Adiasa kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Adiasa. Saat ini bertugas di subbidang produksi informasi cuaca. Materi yang akan coba kami bawakan hari ini adalah tentang metode verifikasi dasar. Nanti mungkin dari rekan-rekan kalau saya berbicara terlalu cepat mungkin bisa diingatkan ya Bapak atau Ibu sekalian. Jadi metode verifikasi dasar untuk pendahuluannya mungkin sedikit tentang forecast kita. Jadi verifikasi dasar ada secara umum ada dua jenis, yaitu memverifikasi dari sudut pandang skill akurasi reliable atau secara teknis, dan kemudian verifikasi berdasarkan pada kebutuhan dari user. Untuk kesempatan kali ini kita hanya berbicara tentang dari sudut pandang teknis. Jadi memverifikasi perakiraan dari sudut pandang teknis tanpa melihat atau menyesuaikan dengan kebutuhan di user. Untuk garis besarnya ada tiga bab, yaitu pertama konsep dasar verifikasi, nanti kenapa kita harus verifikasi dan apa itu verifikasi,
kemudian tipe dan metode verifikasi. Nanti yang akan saya jelaskan beberapa contoh metode verifikasi. Kemudian yang ketiga, persiapan data untuk verifikasi, karena data observasi yang kita punya itu harus mengalami beberapa tahap terlebih dahulu untuk bisa digunakan untuk memverifikasi perkiraan. Oke, secara literatur, verifikasi sendiri memiliki pengertian untuk mendirikan kebenaran, akurasi, realita dari sesuatu. Karena kita di sini berbicara tentang perakiraan, maka sesuatu tersebut adalah perakiraan. Jadi ada beberapa perbedaan tentang akurasi, reality, dan kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu dia lebih ke arah bagaimana perakiraan kita mendekati dengan pengamatannya atau observasi. Kemudian akurasi juga demikian, hampir sama. Untuk realitinya itu adalah tingkat kepercayaan dari perakiraan kita, apakah bisa digunakan atau seberapa persen dia bisa digunakan. Kemudian dari sudut pandang yang lain, verifikasi merupakan proses membandingkan perakiraan dengan pengamatan yang relevan. Jadi yang dimaksud dengan pengamatan yang relevan ini lebih ke seperti kita membandingkan orange to orange atau apple to apple. Jadi kita tidak bisa membandingkan perakiraan misalkan dengan data satelit yang tiap satu zaman, kemudian kita tampilkan atau kita bandingkan dengan curah hujan harian. Mungkin seperti itu salah satu contohnya. Kemudian untuk verifikasi merupakan salah satu aspek untuk mengukur keberhasilan perakiraan. Jadi ada beberapa threshold yang harus dipenuhi oleh hasil perakiraan untuk dapat mengetahui bahwa perakiraan itu berhasil atau tidak. Oke, terima kasih atas informasinya. Jadi saya mencoba lebih lambat lagi ya Pak ya. Kemudian poin terakhir itu secara umum, verifikasi itu adalah evaluasi bagi sebuah model atau sebuah sistem perakiraan. Nah, verifikasi sendiri secara umum itu terbagi menjadi dua, yaitu verifikasi bersifat subjektif dan bersifat objektif. Jadi does it look right itu lebih ke arah subjektif, sedangkan how accurate was it itu lebih bersifat objektif. Dalam verifikasi subjektif itu lebih ditentukan kepada penilaian dari seseorang. Jadi tanpa memasukkan data statistik atau bilangan atau angka, jadi hanya berdasarkan pada penilaian seseorang. Sedangkan yang objektif itu lebih kepada angka, berdasarkan angka atau hasil dari statistik tanpa menggunakan penilaian dari seseorang. Nah, kemudian yang tujuan dari verifikasi yang pertama adalah untuk mengukur kualitas dari sebuah perakiraan. Jadi mengukur kualitas dari sebuah perakiraan. Jadi dalam perakiraan itu mengandung nilai kualitas dan mengandung nilai. Jadi kualitas itu akurasinya, sedangkan nilainya itu adalah kegunaannya bagi user. Karena kita tidak berbicara tentang tersebut, maka kita lebih fokus ke kualitas. Nanti ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas dari sebuah perakiraan. Setelah kita mengetahui atau mengukur kualitas, maka apabila kualitas tersebut kurang bagus, maka
bisa kita tingkatkan dengan mengimprovisasi sistem atau melakukan perbaikan pada sistem sehingga hasil dari sebuah perakiraan semakin meningkat akurasinya atau kualitasnya. Selain itu juga verifikasi dapat digunakan untuk membandingkan kualitas pada sistem perakiraan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita misalkan mau membandingkan dua buah model, maka kita bisa gunakan verifikasi dengan data pengamatan dan kita pilih model mana yang terbaik yang bisa digunakan. Masuk ke bahasan yang kedua, yaitu tipe perakiraan dan metode verifikasi. Oke, di sebelah kiri ini adalah jenis perakiraan yang dikelompokkan menjadi 3 bagian besar. Itu bentuk perakiraan. Ini bentuk perakiraan alamiah dari sebuah perakiraan. Misalkan ada deterministik atau dia menentukan, kemudian probabilistik berdasarkan probabilitas, dan kualitatif dia berdasarkan keterangan atau data yang tidak menunjuk pada suatu nilai tertentu. Kemudian yang berikutnya ini adalah perakiraan dalam ruang dan waktu yang bisa berbentuk time series. Kemudian spasial distribusi atau lebih ke global dengan ruang dan waktu yang lebih besar. Untuk perakiraan spesifik itu biasanya jenis perakiraannya ada dikotomus atau perakiraan terjadi atau tidak terjadi. Kemudian multi kategori, continuous atau yang berorientasi pada suatu objek. Kemudian di bagian tengah sini adalah contohnya. Jadi masing-masing perakiraan sudah tertera contohnya di bagian tengah. Kemudian yang terakhir, kolom sebelah kanan adalah metode verifikasi yang biasanya digunakan untuk memverifikasi jenis perakiraan terkait. Jadi ini kalau kita rangkum mungkin ada sekitar 7 jenis atau 7 metode verifikasi yang biasa digunakan. Ada visual, dikotomus, multikategori, continuous, dan spasial. Masing-masing dari metode verifikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan perbedaan metode juga berbeda. Maksudnya dari tingkat kesulitannya, ada yang sangat mudah, mungkin ada yang cukup mudah, ada yang sedang, dan ada yang cukup sulit atau memerlukan banyak persiapan. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh yang saya ambil dari web BMKG. Di sebelah kiri ini ada perakiraan cuaca Indonesia seperti yang biasa rekan-rekan bikin. Kemudian yang di kanan ini ada perakiraan cuaca bandara atau yang diambil dari TAFOR. Nah, ini mungkin dari rekan-rekan, ini sedikit saya zooming, saya tandai dia. Nah, jadi dengan kondisi perakiraan yang seperti ini, dia masuk kemana untuk bagian perakiraannya? Apakah dia deterministik, spasial, probabilistik, atau mungkin yang lain? Mungkin dari teman-teman bisa memberikan jawaban atau memberikan sedikit respon untuk pertanyaan yang sebelah kiri dari yang ini, yang berawan misalkan.
Jadi di sini ada dua contoh perakiraan. Ini perakiraan sehari-hari. Dia berisi informasi tentang kejadian cuaca selama 1 hari. Kemudian dengan suhunya, dia suhunya memakai range antara suhu minimum dan suhu maksimum. Begitu juga dengan kelembapan, memakai kelembapan minimum dan kelembapan maksimum. Kemudian kalau kita lihat dari perakiraan cuaca yang berbentuk tafor, dia di sini juga hampir sama kurang lebih, cuman untuk perubahan waktunya jangkauannya lebih pendek dan lebih dinamis. Jadi untuk perakiraan berawan yang ada di sini itu bisa kita kategorikan ke dalam perakiraan atau verifikasi. Kita gunakan verifikasi dengan metode dikotomus. Untuk suhunya sendiri bisa kita gunakan dia multikategori atau continuous. Jadi oke, sebelum berikutnya juga demikian, ini hampir sama. Nah, ini ada beberapa perakiraan. Yang pertama yang sebelah kiri sini adalah output dari model. Ini berisi tentang curah hujan, akumulasi curah hujan harian. Kemudian yang di sini adalah potensi angin, perakiraan angin di lapisan 3000 feet. Yang ini adalah perakiraan banjir Jabodetabek. Sedangkan yang ini itu output dari model ECMWF yang menggunakan box plot. Yang di bawah ini adalah peringatan Jabodetabek. Jadi intinya atau mungkin kesimpulannya dari tipe perakiraan ini adalah jenis perakiraan itu bebas saja atau tidak terpaku pada suatu jenis perakiraan, dan kita bisa membawa atau menentukan metode verifikasi mana yang mau kita gunakan untuk memverifikasi perakiraan tersebut. Jadi secara umum memang tidak ada peraturan selama perakiraan tersebut bisa digunakan atau diverifikasi dengan metode atau beberapa metode, maka hal tersebut bisa dilakukan. Untuk berikutnya, dari ke-7 metode verifikasi ini tidak semuanya kita bahas. Jadi kita hanya akan membahas 4 metode verifikasi. Di sini yang saya pilih adalah yang visual atau lebih sering dikenal dengan A-ball, dikotomus, multikategori, dan continuous. Masuk ke pertama, di visual. Di visual ini adalah sistem verifikasi paling jadul. Jadi sejak lama sudah ada metode visual ini. Yaitu dia dengan menjandingkan observasi dan perakiraan, kemudian digunakan penilaian atau pendapat dari seseorang untuk menentukan error dari perakiraan. Jadi menyandingkan observasi dan perakiraan bisa dalam bentuk time series seperti di sebelah kiri, atau dalam bentuk spasial seperti di sebelah kanan. Sifat atau karakteristik dari metode verifikasi secara visual adalah sangat bergantung pada penilaian seseorang, sehingga lebih
bersifat subjektif. Metode verifikasi ini sebaiknya tidak digunakan untuk memverifikasi yang digunakan untuk keperluan formal. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian atau verifikasi tertentu yang nantinya akan digunakan untuk publikasi, maka sebaiknya verifikasi dengan metode visual ini dihindari. Kemudian masuk ke metode verifikasi berikutnya, dikotomus. Metode ini berkonsep tentang perakiraan yang terjadi atau tidak terjadi. Untuk memulainya, kita bisa melihat atau kita bisa memulai bekerja dengan tabel dikotomus atau dengan tabel kontingensi maksud saya. Jadi untuk kejadian dikotomus ini salah satu parameter yang paling sering digunakan adalah kejadian hujan atau tidak hujan, atau kabut atau tidak berkabut, atau misalkan untuk memisahkan atau mengkategorikan parameter cuaca. Jadi misalkan ada untuk menentukan apakah suhu maksimum, suhu di atas 35 terjadi atau tidak, dan sebagainya. Jadi untuk memulai verifikasi dengan metode dikotomus, kita bisa memulai dengan tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini berisi tentang frekuensi dari kejadian atau tidak terjadi perakiraan di sebelah kiri dan observasi di sebelah kanannya. Jadi 4 kombinasi perakiraan dan observasi ini disebut juga joint distribution. Jadi dalam joint distribution kita memiliki 4 elemen. Yang pertama adalah heat. Heat berarti ketika forecast mengatakan yes atau ya hujan, terjadi hujan, dan observasi setuju atau observasi juga terjadi hujan, maka itu heat. Kemudian miss. Miss itu forecast tidak menyatakan hujan atau forecast mengatakan cerah, tapi ternyata di observasi terjadi hujan. Untuk false alarm, forecast menyatakan terjadi hujan, tapi observasi tidak terjadi hujan. Kemudian correct negatif adalah ketika forecast memperkirakan tidak hujan dan di observasi tidak hujan. Jadi kesimpulannya dari tabel kontingensi ini, model perakiraan yang bagus, dia hanya akan memberikan nilai secara diagonal. Jadi hanya berisi hits dan correct negatif. Kemudian dari joint distribusi tersebut, nilai total sini disebut juga dengan marginal distribution atau distribusi dari keempat elemen tadi. Jadi perakiraan dikotomus itu untuk melihat jenis error dari suatu perakiraan. Jadi dari metode dikotomus ini nanti digunakan persamaan-persamaan statistik yang dibentuk dari hasil keempat elemen tersebut untuk melihat error dari suatu perakiraan. Sini saya punya beberapa contoh. Jadi misalkan kita punya pertanyaan,
Jadi secara keseluruhan berapa bagian dari forecast yang sesuai dengan observasi. Di sini saya lambangkan F untuk forecast dan O untuk observasi. Jadi atau kita pengen tahu akurasinya seberapa sih akurasi model terhadap perakiraan, akurasi perakiraan terhadap observasi seperti itu. Nah, jadi karena kita bicara tentang akurasi, maka kita akan berbicara tentang ketika forecast yes dan observe yes, atau kita ambil nilai hits-nya. Kemudian yang kedua, ketika forecast bilang no dan observasi juga bilang no. Kemudian kita ambil seluruh bagian atau marginal distribution-nya untuk mengetahui seberapa persen besarnya hits dan korek negatif tersebut. Atau secara formulanya bisa ditulis seperti ini. Jadi jumlah dari hits dan korek negatif dibagi dengan marginal distribution-nya untuk mengetahui akurasi. Akurasi memiliki nilai untuk perfect score-nya bernilai 1, sedangkan untuk bad score bernilai 0. Jadi kalau 1 itu perakiraannya sangat sempurna, kalau 0 itu perakiraannya cukup jelek. Jadi kalau misalkan kita memiliki nilai akurasi sama dengan 0,86, itu berarti kejadian atau forecast itu dapat atau 86% dari total 86%-nya itu adalah benar. Jadi karakteristik dari metode dikotomus dengan akurasi ini, untuk mencari akurasi ini cukup simpel dan sangat intuitif. Jadi sangat bisa digunakan untuk melihat sekilas tentang akurasi. Cuman kurang bagus untuk kasus atau event yang jarang terjadi. Karena kalau kita memilih kasus atau event yang jarang terjadi, dia akan memperbesar korek negatifnya. Sedangkan nilai hitsnya dia tidak banyak. Jadi dia lebih banyak korek negatifnya, sehingga nilai di sini banyak dipengaruhi oleh korek negatif. Untuk berikutnya, misalkan kita pengen tahu bias dari perakiraan kita, seberapa besar bias dari forecast atau frekuensi bias. Jadi frekuensi bias bisa kita cari dengan, di sini ada bias itu kita cari dengan false alarm, hits, dan miss. Nah, jadi jumlah hits ditambah false alarm dan jumlah hits dengan miss. Nilai yang terdapat di bias itu perfect score-nya 1, sedangkan untuk nilai bias lebih besar dari 1, itu kecenderungan forecast adalah over forecast. Sedangkan bila dia lebih kecil dari 1, maka kecenderungannya adalah under forecast. Bila kita memiliki nilai bias sama dengan 1,2, maka artinya bahwa perakiraan tersebut adalah sedikit over forecast. Jadi misalkan kalau dia 1,2 misalkan sedikit over forecast, itu artinya mungkin kita terlalu sering memperkirakan hujan. Padahal kenyataannya tidak. Atau kalau under forecast berarti kita terlalu sering memperkirakan berawan atau tidak hujan. Padahal kenyataannya di situ berawan. Padahal kenyataannya di situ hujan. Karakteristik dari formula ini, dia tidak menghitung korespondensi terhadap observasi. Jadi yang digunakan dia hanya yang berhubungan dengan forecast. Jadi dari bias ini sebenarnya kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana hubungan observasinya terhadap forecast. Kita hanya melihat forecastnya sendiri mengalami bias. Dan yang kedua hanya menghitung frekuensi relatif terhadap observasi, karena di sini kita pakai frekuensinya. Untuk pertanyaan yang ketiga, misalkan kita pengen tahu
berapa bagian dari forecast yang bilang hujan yang benar terjadi atau yang diobservasinya juga hujan atau disebut dengan probability of detection atau POD. Jadi POD diambil dari nilai hits dan miss. Jadi karena POD dia bercerita tentang yes hujan dan forecast yes atau no kita bandingkan dengan observe selama itu yes. Jadi nilai perfect score-nya itu 1 dan best score-nya itu 0. Jadi kalau kita menemukan nilai POD sama dengan 0,25 itu artinya 1/4 dari seluruh perakiraan hujan itu bisa diperakirakan dengan benar oleh model, oleh perakiraan. Jadi karakteristik dari formula ini yaitu sangat sensitif terhadap hits. Jadi kalau hitsnya semakin benar, maka POD-nya juga bisa cepat berubah. Kemudian untuk skala waktu yang cukup lama, cukup bagus untuk melihat frekuensi dari suatu event. Kemudian ini juga komponen penting untuk perakiraan probabilistik. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir, yaitu ada false alarm ratio, yaitu berapa bagian dari forecast yang bilang yes atau yang bilang terjadi hujan ternyata tidak terjadi. Kita ambil dari forecast yes, observe-nya kita ambil yes dan no, false alarm. Ini perfect score-nya adalah 0 karena dia false alarm ratio, dan FAR-nya misalkan bila kita menemukan nilai FAR 0,5 maka artinya setengah dari seluruh perakiraan tersebut adalah tidak terjadi. Karakteristik dari formula ini adalah sangat sensitif terhadap false alarm dan juga sangat sensitif terhadap klimatologis kejadian. Untuk multi kategori juga kita bisa gunakan contingency table. Di sini kita mempunyai forecast pada kategori I yang memiliki observasi pada kategori J. Sedangkan di sini adalah jumlah dari observasi dalam kategori J. Di sini jumlah kategori forecast dalam kategori I, dan sini adalah jumlah total F. Untuk menganalisis kategori contingency table ini bisa digunakan pendekatan dengan menggunakan pendekatan sebaran atau distribusi. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan distribusi. Yang pertama adalah kesalahan dari perakiraan akan segera terdeteksi, namun kita akan sulit menyimpulkan dalam satu angka tunggal. Misalkan dari distribusi kita bisa melihat dari histogram ini, histogram yang tertampil di sini. Ini histogram ini dapat menjawab pertanyaan untuk seberapa bagus distribusi kategori F atau kategori forecast berkorespondensi terhadap kategori O. Dari gambar ini kita lihat bahwa distribusi yang paling bagus itu adalah terjadi di minus 10 atau ketika memperakirakan minus 10. Kemudian di 5 dan 10, tapi tidak bagus untuk pada saat nilai temperaturnya sama dengan 0. Karena dia forecastnya cenderung lebih sering memperakirakan forecast 0 daripada nilai observasinya. Kemudian metode yang ketiga, continuous variable. Ini secara umum dia mengukur seberapa jauh perbedaan antara nilai perakiraan dengan pengamatan. Jadi kalau kita lihat di sini ada nilai forecast-nya, kemudian di sini ada nilai I-nya, observasinya. Untuk melihat seberapa jauh ini banyak metode yang bisa kita pakai. Di antaranya adalah scatter plot, forecast temperatur versus observasi temperatur. Dari sini kita bisa melihat bahwa semakin mendekati garis diagonalnya, maka observasi dan forecast akan semakin bagus hasilnya.
Kemudian bisa juga kita lihat dari errornya. Jadi dari errornya kita kurangi forecast, dikurangi observasi dibandingkan dengan observasi, temperatur observasi. Ini juga memperlihatkan hal yang sama sebenarnya. Atau bisa kita gunakan dengan box plot yang menggunakan di sini ada kuartil 25% dengan 75%. Jadi ini secara umum kita mendapatkan gambaran bagaimana atau seberapa dekat sebaran data atau alur data mengikuti observasi dan perakiraan. Setelah menggunakan tampilan grafik, mungkin kita juga bisa menambahkan beberapa parameter statistik untuk mencari mean error, bias, mean absolute error, dan root mean square error. Untuk metode verifikasi sudah cukup sampai di continuous variable. Kita masuk mengenai persiapan data untuk verifikasi. Jadi untuk verifikasi, persiapan data untuk verifikasi, yang pertama kita harus mengetahui tingkat kerapatan dari data pengamatan, baik pada skala ruang ataupun pada skala waktu. Data pengamatan yang bagus itu memiliki skala ruang yang sempit atau semakin rapat, kemudian skala waktunya juga semakin kecil. Atau misalkan dalam resolusi waktunya pada hitungan menit atau di bawah 5 menit. Kemudian yang perlu kita sadari adalah bahwa data pengamatan merepresentasikan sampel dari kondisi atmosfer. Jadi kondisi sebenarnya di atmosfer itu masih belum diketahui atau belum pasti. Karena data pengamatan itu sendiri masih mengandung error atau mengandung bias. Kemudian dari mana data pengamatan itu diambil? Data pengamatan bisa mewakili satu titik atau suatu area. Jadi satu titik dia misalnya kalau di grafik bawah sini saya tuliskan ini ada observasi in situ, observasi dengan radar dan satelit. Meskipun akurasi pada pengamatan di situ itu umumnya lebih bisa dipercaya karena merupakan observasi langsung. Akan tetapi data ini juga pun masih harus melewati beberapa tahap untuk bisa dikatakan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Jadi ini di sini perbedaan dari resolusi waktu, dari resolusi ruang, resolusi waktu dan sampling frekuensi sampai temporal sampling frekuensinya antara in situ, radar dan satelit. Kemudian ini yang penting juga digunakan oleh para verifikator yang ingin memverifikasi data dalam bentuk spasial terhadap satu titik. Yang pertama, kita bisa menggunakan point to grid atau menyesuaikan observasi dengan titik grid terdekat. Yang kedua, itu grid to point. Jadi dari satu grid kita bawa ke satu point. Atau juga misalkan grid to grid. Jadi ini grid to grid ini biasanya dua data yang memiliki georeferensi. Mungkin kita karena perbedaan resolusi jadi bisa kita samakan dulu resolusinya. Untuk yang point to grid yang perlu kita perhatikan adalah jadi misalkan posisi resolusi yang pertama itu resolusi dari keberadaan data forecast atau data model misalkan dengan data model yang dia resolusinya masih di atas 1 derajat, maka dia satu titik grid, satu kotak dia akan mewakili kurang lebih 110 km. Jadi kalau misalkan dia berbatasan dengan daerah pantai atau dengan laut bebas, maka di situ akan sangat mungkin untuk terjadi bias. Jadi misalkan di sini dia temperatur bisa 20, cuman di tempat sini dia bisa 0 karena perbedaan tutupan lahan. Kemudian untuk grid to point juga demikian, grid to point lebih fair karena dia menggunakan beberapa titik grid yang ada di sekitarnya untuk mengisi nilai yang ada pada grid observasinya.
Jadi ini sangat penting untuk diketahui bagi para verifikator metode mana yang dipakai. Misalkan kalau kita menggunakan Grats atau menggunakan MATLAB atau menggunakan NCL, itu kita harus paham betul bagaimana software tersebut melakukan ekstraksi data dari suatu data spasial. Nah, ini yang kedua, itu quality control data pengamatan. Karena apa? Karena dalam data pengamatan itu masih terdapat bias dalam frekuensi atau nilai, kemudian kesalahan instrumen, ada random error atau noise, dan juga yang paling susah adalah pengamatan yang bersifat subjektif, misalkan tutupan awan atau visibility. Jadi quality control data pengamatan ini wajib dilakukan, bisa dengan metode dasar, yaitu body check atau melihat data di sekeliling data tersebut, melihat tren sehingga kita bisa mengeliminasi data-data yang ekstrim. Dan yang paling penting adalah untuk mengetahui alat yang digunakan dan tipikal kesalahan dari alat tersebut. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Dan mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terlalu lama. Terima kasih atas waktu dan chat yang sudah Anda berikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Arif. Itu dia presenter pertama kita. Tanpa banyak membuang waktu, kita akan langsung beralih ke presenter kedua kita, Mbak Mia Husnul Khotimah. Silakan Mbak Mia. Baik, terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mohon izin pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit presentasi mengenai penerapan metode verifikasi untuk perakiraan cuaca. Presentasi ini merupakan contoh praktek dari presentasi metode verifikasi dasar yang tadi telah diberikan oleh Bapak Alif Adiasa sebelumnya ya. Nah, kita langsung saja. Jadi, apabila suatu saat kita hendak melakukan verifikasi terhadap suatu perakiraan apapun itu, kadang-kala kan kita bingung menentukan metode apa yang akan digunakan. Jadi, untuk itu kita bisa menggunakan bantuan ini. Jadi, konsepnya dari 5H dan 1W. Jadi, yang pertama kita bisa cek dulu sebetulnya apa yang mau kita verifikasi. Jadi perakiraan apa yang mau kita verifikasi, kemudian parameter apa, karakteristiknya seperti apa, apakah dia kontinu, apakah kategorikal gitu. Kemudian bisa juga dicari apakah ada threshold yang hendak kita tonjolkan di situ. Misalkan untuk perakiraan hujan ada threshold hujan lebat atau hujan sangat lebat begitu. Dan kemudian apa data pembandingnya? Tentu saja data pembanding ini maksudnya adalah data observasi yang kita gunakan sebagai pembanding dari data forecast. Baik, yang berikutnya adalah pertanyaan siapa. Siapa ini? Siapa yang ingin tahu tentang hasil verifikasi kita gitu. Jadi siapakah user dari hasil verifikasi nantinya? Misalkan forecaster atau justru dari kalangan manajerial seperti itu. Jadi dari siapa yang ingin tahu ini kita bisa menentukan juga nanti informasi apa yang hendak kita masukkan ke dalam metode verifikasi yang akan kita lakukan. Kemudian tentu saja kapan, ini terkait dengan periode forecast yang hendak kita verifikasi. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu di mana
di mana ini terkait lokasi, yaitu bisa jadi satu titik atau beberapa titik pengamatan atau justru satu area. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu mengapa. Jadi tujuannya kita melakukan verifikasi ini apa? Ini harus kita tentukan lebih dahulu. Kemudian juga bagaimana. Jadi apakah misalkan hasilnya mau dikelompokkan atau mau dikumpulkan jadi satu begitu. Bisa berdasarkan musim begitu misalkan atau berdasarkan fluktuasi harian. Kita lihat langsung pada contohnya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan verifikasi untuk presipitasi keluaran model di beberapa titik pengamatan dan verifikasi perakiraan cuaca wilayah Jabodetabek. Nah, untuk kasus pertama, verifikasi perakiraan presipitasi keluaran model, kita tentukan dulu, kita rencanakan dulu ya kegiatan verifikasinya. Yang pertama, di contoh kali ini kita gunakan model ECMWF untuk parameter akumulasi hujan 24 jam, untuk forecast 24 jam ke depan. Tentu saja karena akumulasi presipitasi untuk model ini termasuk datanya variabel kontinu dia karakteristiknya. Kemudian kita ingin menekankan 50 mm sebagai threshold penting. Nah, kemudian untuk data pembandingnya kita gunakan data observasi dari stasiun di titik pengamatan. Nah, siapa yang ingin tahu? Dalam hal ini adalah forecaster, karena dengan kita mengetahui akurasi model, kita akan bisa tahu si model ini nanti apakah cukup baik untuk acuan perakiraan hujan atau tidak, begitu. Jadi siapa yang ingin tahu ini berkaitan erat dengan mengapa kita ingin melakukan kegiatan verifikasi, begitu. Nah, kapannya, periodenya dilakukan untuk selama 1 tahun, kemudian titik yang hendak diverifikasi yaitu titik pengamatan untuk stasiun Jakarta, Surabaya, Aceh, dan Jambi. Dan kemudian nanti kita akan kelompokkan berdasarkan musim dengan mengumpulkan beberapa stasiun di Indonesia Barat. Ini maksudnya karena kita menggunakan 4 titik pengamatan di wilayah Indonesia bagian Barat. Nah, untuk menentukan metode verifikasi yang akan kita gunakan, karena kita kan menggunakan data deterministik, datanya time series, nanti metode verifikasi yang akan digunakan adalah metode continue. Namun data ini nanti berdasarkan threshold yang tadi kita sudah tentukan, yaitu 50 mm. Jadi bisa dikelompokkan jadi 2 kategori. Jadi kita bisa gunakan nanti metode verifikasi dikotomi, begitu. Kemudian langkah pengerjaannya. Yang pertama tentu saja penyiapan data, yaitu mengumpulkan data observasi dan kemudian quality control. Data observasi ini kita kumpulkan untuk hujan selama 24 jam dari 4 stasiun yang kita sudah tentukan tadi, Jakarta, Jambi, Aceh, dan Surabaya. Kemudian coba cari data yang mencurigakan. Misalkan dalam hal ini curah hujan di atas 100 mm, 150 mm. Nah, di sini kita ternyata ada satu. Kita bisa cek ke stasiun yang bersangkutan apakah data tersebut memang benar atau salah. Begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke mengumpulkan data forecast dan juga quality control. Saat ini untuk data ECMWF ini telah digunakan metode pengambilan data untuk grid to point ya, karena model ECMWF kan menggunakan dia kan data gridded. Untuk mendapatkan data di titik pengamatan tadi kita gunakan metode grid to point. Kita dapatkan data seperti ini, kemudian kita cari data yang mencurigakan. Ini untuk quality control sederhana ya. Jadi misalkan kita dapat RR negatif gitu, jumlah curah hujan kok negatif. Jadi kita bisa cek keseluruhan data model pada tanggal yang bersangkutan. Setelah itu menyandingkan data observasi dan data forecast.
Nah, langkah berikutnya yaitu filtering data. Coba Bapak Ibu sekalian barangkali sudah familiar sekali dengan tool webinar ini. Kita punya tool untuk melakukan coret-coret ya di layar. Silahkan kalau tidak. Oke, baik. Ada konfirmasi. Jadi ternyata kemampuan itu tidak di-share ke user, ke partisipan. Jadi silakan barangkali filtering data sederhana. Ini kalau Bapak Ibu sekalian melihat data seperti ini. Nah, kalau melihat data seperti ini kan ada data yang agak mencurigakan ini ya. Kenapa? Karena di sini ada minus 99. Nah, ini tentu saja ini ternyata yang dimaksud di sini adalah tidak ada pengamatan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita harus filter datanya, yaitu dengan meremove. Karena satu dari sepasang data ini tidak ada datanya, jadi tidak ada data observasinya dalam hal ini. Kemudian setelah data sudah siap untuk diolah, yang pertama kita olah dengan metode verifikasi kontinu, yaitu membuat diagram scatter plot seperti ini. Nah, dengan menggunakan data scatter plot, di sini kita bisa lihat modelnya seperti ini hasilnya. Nah, dari diagram ini bisa diketahui bahwa arah hubungannya ternyata positif karena sebarannya mengikuti diagonal, kemudian bentuk hubungannya linier, kemudian tidak ada outlier, tidak ada data-data outlier, dan model cenderung underestimate untuk perakiraan hujan di atas 60 mm. Ini bisa kita lihat untuk observasi di atas 60 mm di sini, ternyata forecast-nya sangat underestimate. Kemudian juga untuk kejadian-kejadian hujan ekstrim, ternyata model ini tidak cukup baik dalam memperkirakan kejadian ekstrim. Ini contohnya untuk hujan-hujan di atas 100 mm, ini juga sangat underestimate gitu. Kemudian setelah itu kita hitung biasnya. Setelah dihitung ternyata rata-rata bias panjang tahun itu 0,16. Cukup kecil sebetulnya kalau dilihat, hanya 0,16 mm. Tapi setelah kita plot seperti ini, ternyata sebarannya itu sangat bervariasi. Ada yang biasnya cukup besar dan ada yang biasnya cukup kecil. Ketika kita bagi lagi berdasarkan periode musim, monsun Asia, monsun Australia, dan transisi, kita dapatkan nilai seperti ini. Jadi di sini bias pada periode transisi September, Oktober, November di sini, ini yang paling kecil hanya 0,06. Tapi kalau kita lihat lagi untuk sebarannya, ternyata di periode ini karena fluktuasi biasnya cukup besar gitu. Jadi yang lebih bagus justru untuk periode di monsun Australia di sini. Begitu. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa hitung untuk mean absolute error dan root mean square error. Untuk rumusan dan karakteristiknya bisa dicek di tabel. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk MAE-nya hasilnya 7,98, RMSE-nya 16 mm. Ini artinya ketika MAE-nya hampir 8 seperti ini, rata-rata kesalahan absolutnya ternyata relatif besar, hampir 8 mm. Kemudian RMSE-nya 16 mm, jauh di atas MAE, itu berarti amplitude kesalahannya sangat lebar. Kemudian dibuat tabel kontingensi untuk threshold yang sudah kita pilih, yaitu 50 mm. Kemudian dari tabel kontingensi ini, kita harus hitung hits-nya, false alarm, miss event, dan correct negatif.
Secara sederhana bisa dihitung dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan dihasilkan kontingensi tabel seperti ini. Jadi kita sudah punya nilai hits, false alarm, miss event, dan korek negatifnya. Setelah itu dihitung skor untuk kejadian hujan lebat, yaitu frekuensi bias indeksnya dan persen koreknya. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk kejadian hujan lebat ternyata biasnya 0,1 dan persen koreknya 0,96. Nah, biasnya kurang dari 1 artinya secara umum forecast ini under forecast. Kemudian persen korek ternyata besar mendekati 1. Nah, ini kita perlu cek lagi ke tabel kontingensi. Ternyata untuk kejadian hujan lebat ini merupakan kejadian yang cukup langka pada kasus ini. Nah, karena itu nilai PC ini tidak boleh dijadikan acuan. Kita harus cek lagi dengan menggunakan skor yang lain, yaitu hit rate, false alarm ratio, dan treat score. Setelah dihitung, hasilnya adalah seperti ini. Hit rate-nya 0,03, mendekati 0, sangat kecil. Jadi ternyata artinya adalah hanya sedikit kejadian hujan lebat yang diperkirakan dengan benar. Kemudian false alarm rasionya 0,67, artinya 2/3 dari seluruh perakiraan hujan lebat adalah salah. Kemudian treat score-nya sangat kecil 0,03, artinya hanya ada sangat sedikit observasi dan forecast hujan lebat yang diprediksi dengan benar. Nah, ini adalah rangkuman kesimpulan hasil verifikasi kasus yang pertama. Nanti bisa hanya resume saja dari yang telah kita hitung tadi. Sekarang kita lanjutkan ke verifikasi perakiraan cuaca Jabodetabek untuk contoh kasus yang kedua. Nah, kita rencanakan dulu verifikasi yang hendak kita lakukan seperti apa. Yaitu yang kita lakukan adalah verifikasi terhadap perakiraan cuaca Jabodetabek untuk lusa. Kemudian terdapat kategori berawan, hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat. Jadi karakteristiknya adalah multi kategori. Kemudian pembandingnya adalah nilai observasi curah hujan di stasiun, AWS, dan pos hujan. Yang ingin tahu adalah forecaster dan supervisornya. Jadi tujuannya memang mengetahui akurasi perakiraan cuaca Jabodetabek produk harian forecaster. Kemudian untuk contoh ini dilakukan hanya untuk 1 bulan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan kita samaratakan atau kita kumpulkan untuk seluruh wilayah Jabodetabek. Jenis forecast-nya tentu saja forecast kualitatif karena dia berupa kata-kata ya, forecast-nya berawan, hujan ringan, hujan sedang lebat. Dengan kategori lebih dari 2 atau multi kategori, dan untuk keperluan penghitungan skor nanti kita akan modifikasi sedikit jadi kategori dikotomi. Nah, penyiapan datanya adalah sebagai berikut. Jadi kita kumpulkan dulu data observasi dan forecast-nya. Observasinya masih berupa jumlah curah hujan ya, forecast-nya sudah berupa kata-kata, kode seperti ini, B untuk berawan, kemudian RS ini ringan sedang, jadi nanti akan kita pecah ringan atau sedang, S itu sedang, L itu lebat, begitu. Kemudian ada quality control sederhana, menyandingkan data observasi dan forecast, kemudian kita filter data-data yang tidak ada pasangannya. Kemudian setelah itu kita ubah dulu nilai observasi ini menjadi kategori hujan. Jadi untuk hujan 0 mm diubah menjadi berawan, hujan kurang dari 20 mm menjadi hujan ringan, dan hujan di atas 20 mm menjadi hujan sedang lebat. Jadi hanya kita gunakan 3 kategori. Setelah itu didapatkan tabel seperti ini. Nah, kemudian dibuat histogramnya. Ini adalah histogram yang menyatakan distribusi data forecast dan observasi. Jadi kita lihat di sini distribusinya itu hampir sama, hampir serupa. Memang ada perbedaan sedikit, tapi tidak terlalu tinggi.
Baik forecast maupun observasi sebagian besarnya merupakan kejadian berawan dan hujan ringan. Jadi hujan sedang lebat ini merupakan kejadian ekstrim dalam kasus ini karena jarang terjadi. Kemudian kita buat tabel kontingensinya. Tabel kontingensi terdiri dari 3 kategori, berawan, hujan ringan, dan hujan sedang lebat. Jadi harus ada 6 nilai yang harus kita isi di sini, dari A sampai dengan I. Perhitungannya kita bisa lakukan secara sederhana menggunakan Microsoft Excel. Kemudian didapatkan tabel kontingensi seperti ini. Jadi nilainya sudah ada. Setelah itu kita hitung skor persen correct dan Heidke skill score atau PC dan HSS. Rumus dan karakteristiknya bisa dilihat di tabel. Hasilnya seperti ini. PC-nya 0,49, artinya secara umum 49 perakiraan benar-benar terjadi. Kemudian HSS-nya ternyata cukup rendah, hanya 0,16. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa skill perakiraan ini dibandingkan dengan peluang acak ternyata cukup rendah. Nah, kemudian kita perlu cek lagi untuk skor-skor lainnya seperti frekuensi bias index, hit rate, false alarm ratio, dan treat score. Untuk karakteristik dan rumusannya bisa dilihat pada tabel. Nah, caranya kita perlu mengubah dari multi kategori menjadi dikotomi. Caranya seperti ini. Jadi hits ini diambil saja dari A. Ini untuk kategori berawan ya. Kemudian untuk false alarm adalah D ditambah G. Kemudian untuk miss event adalah B ditambah C. Dan korek negatif adalah sisanya, seperti ini. Nah, jadinya tabel yang di bawah ini. Kemudian kita hitung. Nah, jadinya adalah frekuensi bias indeksnya 1,04. Jadi sedikit over forecast. POD-nya 0,65, artinya ada 65% kejadian berawan diperkirakan dengan benar. VAR-nya 0,38, jadi sepertiga dari perakiraan berawan ternyata salah. Dan treat score-nya 0,49, jadi ternyata ada 46% observasi dan forecast berawan diprediksi dengan benar. Kemudian dengan cara yang hampir sama, dibuat tabel dikotomi untuk kategori hujan ringan seperti ini. Didapatkan skor B-nya 0,71, masih under forecast. Kemudian POD-nya 0,36, jadi hanya sepertiga kejadian hujan ringan yang diperkirakan dengan benar. Kemudian VAR-nya 0,49, jadi hampir setengah dari perkiraan hujan ringan ternyata salah. Dan treat score-nya 0,27, jadi hanya seperempat dari observasi dan forecast hujan ringan yang diprediksi dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu untuk hujan sedang lebat. Didapatkan skor seperti ini, B-nya 2,71, sangat over forecast, jauh di atas 1. POD-nya 0,29, jadi hanya sepertiga dari kejadian hujan sedang lebat yang diperkirakan dengan benar. FAR-nya 0,89, artinya 89 perkiraan hujan sedang lebat ternyata salah. Dan dari treat score diketahui bahwa hanya 9% observasi dan forecast hujan sedang lebat yang diprediksi dengan benar. Kemudian ini adalah kesimpulan dari hasil verifikasi yang kita lakukan baru saja. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini memang hanya 2 contoh verifikasi yang dapat kami berikan. Saya kembalikan kepada Pak Adit, silakan. Baik, demikian paparan dari kedua presenter kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Alif dan Ibu Mia atas paparan yang sangat menarik. Berikutnya kita akan memulai sesi tanya jawab. Kita punya cukup banyak waktu untuk sesi tanya jawab, jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin
bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan yang ingin diajukan di chat box yang tersedia. Oke, kita akan langsung mulai ke sesi pertanyaan. Saya akan memimpin sesi pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu dari Stamet Selaparang. Oke, pertanyaan dari Stamet Selaparang ini ditujukan untuk Pak Alif. Jadi meskipun akurasi tinggi, misalnya 0,85, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh nilai korek negatifnya, itu juga dikatakan tidak bagus ya Pak? Dari Stamet Selaparang, silahkan Pak Alif. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan di Selaparang atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya bukan jadi tidak atau kurang bagus, tapi perakiraan tersebut jadi kurang bernilai gitu. Jadi misalkan kalau dia 0,85 tapi banyak dipengaruhi oleh korek negatifnya, maka artinya perakiraan tersebut bagus untuk memperkirakan kejadian tidak hujan. Tapi untuk memperkirakan kejadian hujan, skornya masih belum bagus. Halo, apa bisa didengar suaranya? Atau cuma di Ahmad Yani saja yang tidak dengar? Oke, jadi mungkin seperti itu dari Stamet Selaparang, rekan-rekan di Stamet Selaparang. Jadi ini memang kalau untuk keperluan kita, untuk dari segi teknis mungkin kita tidak memandang akurasi itu didapat dari nilai hitsnya atau dari nilai korek negatifnya. Cuman pada saat kasusnya atau mungkin yang ingin tahu verifikasi itu berubah, seperti tadi saya bilang bahwa model tersebut itu bagus untuk memperkirakan kondisi tidak hujan. Tapi untuk memperkirakan kondisi hujan, model tersebut mungkin hitsnya masih cukup rendah. Padahal informasi yang diperlukan itu adalah pada saat hujannya. Jadi kalau misalkan model memperkirakan hujan, maka kita akan bersiap-siap melakukan sesuatu. Sedangkan pada saat model tidak memprediksikan tidak hujan, maka persiapannya bisa lebih atau masyarakat itu bisa lebih simpel, tidak seperti pada saat mempersiapkan akan hujan. Mungkin seperti itu dari Stamet Selaparang. Oke, terima kasih Pak Alif. Pertanyaan kedua dari teman-teman kita, rekan-rekan kita di Klimat. Mungkin saya serahkan kepada entah Mas Alif atau Mbak Mia yang mau jawab ya, karena materinya terkait satu sama lain. Kalau ingin memverifikasi data grid, misalnya RCMWF, apakah data observasi, misalnya data stasiun, perlu diregrid ke ukuran grid ECMWF atau mengekstrak pakai jarak terdekat? Mana yang disarankan lebih baik? Iya, siapa yang akan menjawab? Pak Alif. Oke, saya coba menjawab, nanti mungkin dilengkapi oleh Bu Mia. Jadi rekan-rekan di CEWS, terima kasih. Jadi untuk verifikasi data grid, maksud saya kita memiliki data observasi, kemudian akan kita gridkan, itu berarti kita memiliki banyak data observasi atau data observasi tersebar di lokasi yang ingin kita verifikasi, sehingga data tersebut bisa kita masukkan ke grid. Kalau di bayangan saya seperti itu ya, kalau misalkan kita mau memasukkan ke gridnya. Jadi kita punya cukup banyak data observasi, sehingga bisa dimasukkan ke grid, kemudian bila sudah digridkan, maka verifikasinya bisa dilakukan secara spasial. Atau secara spasial, nanti sudah spasial, di pertemuan sekarang ini belum kita bahas tadi masalah spasial, cuman yang sudah kita bahas tadi adalah yang verifikasi grid to grid. Jadi verifikasi grid to grid. Tapi menurut saya hal ini tuh cukup memakan waktu dan memakan pikiran ya. Jadi pengerjaannya menurut saya lumayan ribet. Jadi saya lebih prefer untuk diekstrak aja data itu. Kemudian kita bandingkan dengan
Kita bandingkan dengan data observasi yang ada. Nah, untuk mengekstrak data tersebut, itu juga kita perlu pertimbangkan apakah kita bisa memakai grid to grid atau point to grid. Jadi misalkan jadi oke. Jadi misalkan untuk melakukan grid to point, misalkan grid to point. Oke, dalam grid to point ini yang perlu kita perhatikan pertama adalah luasan grid dari data tersebut. Oke, misalkan ini ada 4 titik gridnya. Kemudian lokasi stasiun kita di sini. Nah, ini kita harus tahu resolusi gridnya berapa. Kalau misalkan kita taruh di sini adalah 1 derajat. Nah, jadi yang harus kita pahami itu adalah ini, Pak. Jadi misalkan di sini itu adalah di sini darat dan di sini laut. Nah, jadi pada saat kita menggunakan metode point to grid, maksud saya grid to point. Jadi grid to point dia akan mengambil grid terdekat untuk dimasukkan ke dalam point. Nah, sedangkan kalau misalkan ini kita bilang dia parameter suhu pada siang hari, maka di sini mungkin dia nilainya bisa 35 atau di sini juga bisa 36. Ini 35 seperti itu. Nah, di sini mungkin lebih rendah. Nah, jadi beberapa hal yang harus dipahami itu adalah melihat kondisi yang ada di sekitar wilayah verifikasi. Jadi kalau kita memasukkan ini grid to point, maka dia akan mendapatkan nilai 29 cuman. Maka dari itu saya lebih cenderung untuk menggunakan point to grid. Jadi dari sini nah, suaranya. halo? Ya, oke. Oke, jadi saya lebih prefer untuk menggunakan metode yang kedua, yaitu point to grid. Oke. Maaf, tadi ada kesalahan sebentar. Jadi ini point to grid ya. Jadi dari point kita bawa ke grid sini, point to grid. Sedangkan ini adalah grid to point. Jadi nilai yang ada di grid kita gabungkan menjadi satu untuk mendapatkan nilai yang mewakili suatu grid tertentu. Mungkin itu dari saya, Pak Moderator. Ada tambahan dari Bumia? Bumia, ada tambahan mengenai pertanyaan dari teman-teman di Klimat? Ya, jadi kembali lagi ya kalau untuk pemilihan ekstraksi data, terutama dengan data yang satu berupa titik, misalkan data observasinya di titik, kemudian data forecast-nya gridded data, pemilihan apakah mau mengekstrak data menggunakan metode point to grid atau grid to point, itu dikembalikan lagi ke kita, ke orang yang membuat, yang hendak melakukan verifikasi. Tentunya kita harus mempertimbangkan beberapa hal, contohnya mengenai
Satu yang tadi sudah dibahas oleh Pak Alif, bahwa topografi itu juga tentunya kita harus pertimbangkan betul-betul, karena untuk daerah dengan topografi yang sangat heterogen, ini tentunya point to grid ini punya kelemahan tersendiri dibandingkan dengan grid to point. Karena grid to point itu setidaknya ada pembobotan dan titik-titik grid di sekitar titik poin, di sekitar pengamatan tersebut, itu kita ambil atau kita ekstrak semua nilainya. Jadi semuanya misalkan dari yang digambar Pak Alif ini tadi ya, jadi keempat titik ini memberikan kontribusi terhadap nilai di titik pengamatannya nanti, begitu. Bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya barangkali. Oke, pertanyaan berikutnya ini request sepertinya dari teman-teman di Stagi of Bandung. Apakah file Excel yang digunakan Bumia bisa di-share? Oh iya, tentu. Iya. Oke, nanti kita akan upload filenya di LMS, nanti bisa di-download oleh teman-teman semua. Kemudian pertanyaan berikutnya dari STMKG. Dari STMKG, saya masih bingung menentukan skor verifikasi yang digunakan. Misal, saya sedang mengestimasi curah hujan dengan data satelit. Skor mana yang paling representatif? Dan kenapa? Kemudian pertanyaan kedua, untuk verifikasi multi kategori, bagaimana cara menghitung skornya? Apakah tetap dibuat? Silakan. Ini pertanyaannya, saya kembali serahkan ke Mbak Mia atau Mas Alif yang mau menjawab karena materinya sama. Silakan, Mbak Mia dulu. Ya, baik. Jadi begini, memang untuk menentukan metode verifikasi yang mana yang hendak digunakan. Tadi kan kita sudah coba menggunakan pertanyaan kata tanya 5W1H itu sangat menurut saya sangat-sangat membantu ya untuk menentukan bagaimana nanti istilahnya kita apakan nanti data yang kita punya ini, begitu. Jadi dari sini kan kita bisa menentukan, misalkan kita punya threshold yang mau ditekankan, begitu. Kemudian dari siapa yang ingin tahu atau siapa user verifikasinya, nanti kita bisa tahu tujuannya nanti ke arah mana, begitu. Sedangkan untuk skornya sendiri yang hendak digunakan, istilahnya gini, kita tidak boleh verifikasi atau bukannya tidak boleh sama sekali ya, tapi dengan menggunakan lebih banyak skor itu lebih bagus, karena masing-masing skor itu dia punya informasi tersendiri gitu. Jadi misalkan tadi kalau untuk jadi misalkan kita punya treat score, kemudian POD, kemudian hit rate, itu masing-masing dia mempunyai nilai tersendiri gitu. Misalkan untuk hit rate itu kan dia menghitung seberapa banyak sih observasi yang diperkirakan dengan benar. Jadi dia hanya menghitung A dan C-nya saja. Kemudian untuk false alarm ratio, misalkan seberapa banyak perakiraan ada atau terjadi, seberapa banyak perakiraan terjadi yang salah gitu. Kemudian misalkan persen korek atau PC itu seberapa banyak perakiraan ada kejadian yang benar-benar terjadi, begitu. Jadi memang perpaduan dari semuanya itu kita bisa, semakin banyak skor yang kita gunakan, semakin banyak informasi yang kita dapat, gitu istilahnya. Jangan hanya menggunakan satu skor. Karena tadi contoh ekstrimnya saja kan di kejadian-kejadian ekstrim gitu. Misalkan untuk kejadian hujan lebat atau sangat lebat, nilai PC itu biasanya sangat besar, mendekati 1. Kenapa? Karena jarang di forecast dan jarang terjadi. Jadi nanti di nilai D-nya itu pasti tinggi. Jadi otomatis PC-nya pasti tinggi.
Sedangkan belum tentu forecast ini cukup bagus sekali gitu. Kita perlu cek lagi untuk hit rate-nya, VAR-nya, dan trade score-nya begitu. Kemudian untuk verifikasi multi kategori, seperti tadi di contoh yang kedua ya, ini multi kategori ini skornya sudah ada di slide ya, nanti untuk rumusnya seperti apa. Nah, memang untuk menghitung skor lain, jadi POD, VAR, bias, kemudian trade score itu harus dikonvert menjadi dikotomi yang bisa langsung dihitung mengenai melalui multi kategori seperti ini. Itu hanya PC, kemudian hate ke skill score, kemudian ada beberapa skor lain, tapi lebih banyak ke skill score seperti KSS, kemudian ada beberapa skor lain yang seperti ini, yang seperti head ke skill score seperti ini. Jadi arahnya ke skill, bukan ke arah akurasi gitu. Baik, begitu Mas. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Staklim Sampali. Bagaimana kategori MAE dan RMSAE yang baik? Karena ini ada sedikit typo. Mudah-mudahan saya benar membacanya. Karena tiap parameter terkadang tingkat errornya berbeda. Silakan. Siapa? Mbak Mia yang akan dijawab. Silakan. Iya. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan RMSE dan MAE. Jadi MAE dan RSME itu satuannya itu mengikuti satuan parameter ya. Jadi misalkan yang kita forecast tadi hujan, berarti MAE dan RSME-nya juga satuannya milimeter. Kalau misalkan kita menghitung untuk melakukan verifikasi untuk suhu gitu, misalkan suhu maksimum, itu RMSE dan MAE-nya nanti juga mengikuti satuan suhu, misalkan derajat Celcius begitu. Kemudian seperti apa yang sebagaimana yang baik itu kategorinya seperti apa? Nah, itu tergantung lagi ke parameter. Jadi misalkan kalau untuk suhu kan kalau perbedaan suhu hanya sekitar 2 atau 3 derajat kan Iya, disconnect. Kasih tahu aja, Riz. Oke, mohon maaf tadi kita sempat terputus karena ada sedikit gangguan dari jaringan. Kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang sebelumnya. Baik. Baik, kembali mengenai kategori ya, kategori seberapa besar nilai MAE dan RSME itu yang dikatakan cukup baik. Ini kita kembalikan ke parameter. Contohnya misalkan kita membuat verifikasi suhu, kan kalau perbedaan suhu hanya sekitar 2 atau sekitar 1 atau 2 derajat itu kan masih cukup baik gitu ya. Istilahnya kalau di masyarakat atau di kitanya yang merasakan sendiri, beda suhu 1 atau 2 derajat itu tidak terlalu signifikan. Jadi kalau MAE itu sekitar 1 atau 2 derajat, MAE dan RSME sekitar 1 atau 2 derajat, itu masih cukup baik begitu.
Beda halnya kalau kita sedang forecast curah hujan, begitu. Beda sekitar 10 mm saja, itu kan sudah cukup lumayan begitu. Jadi kalau MAE dan RSME-nya sekitar 10, lebih dari 10 mm, nah itu kita bisa katakan bahwa nilai MAE dan RMSE ini tidak cukup baik begitu kalau nilainya lebih dari 10 mm. Jadi kita kembalikan ke parameternya, memang mengikuti nilai parameter begitu kalau MAE dan RMSE. Oke, pertanyaan berikutnya dari Stamet Pangkal Pinang. Untuk verifikasi suhu dan angin, apakah bisa dilakukan hal yang sama? Tolong penjelasannya, silahkan. Baik, Bapak Ibu bisa melihat bagan ini. Jadi sebetulnya ketika kita punya suatu forecast, ya, ketika kita punya suatu forecast, kita tahu kan istilahnya parameternya seperti apa. Misalkan suhu itu kan dan angin, misalkan suhu maksimum kemudian anginnya untuk angin, kecepatan anginnya itu nilainya kan dia termasuk forecast deterministik. Kemudian datanya itu sebetulnya data time series atau data continue. Jadi kita bisa gunakan metode verifikasi continue. Nah, misalkan suhu ya, suhu kan di Indonesia, di wilayah Indonesia misalkan suhu di atas 35 derajat Celcius itu kan termasuk ekstrim gitu ya, termasuk cukup panas gitu. Kita bisa gunakan 35 derajat Celcius itu sebagai threshold yang akan kita tekankan. Dari situ nanti kita bisa modifikasi datanya dibuat dalam kategori di bawah 35 derajat dan di atas 35 derajat. Dari situ kita bisa hitung lagi verifikasinya menggunakan verifikasi metode dikotomi begitu. Untuk angin sama, misalkan kecepatan angin dia kan juga deterministik dengan karakteristiknya time series. Mirip-mirip juga seperti ini, kita bisa nanti tentukan thresholdnya, misalkan di atas 25 knot begitu. Jadi kita bisa gunakan dikotomi juga. Contoh lain untuk angin misalkan kita bukan kecepatan anginnya yang mau diverifikasi, tapi misalkan arah anginnya. Nah, arah anginnya kita bisa kategorikan menjadi utara, timur laut, timur, tenggara, dan seterusnya. Nah, kita bisa nanti gunakan metode verifikasi multikategori begitu. Barangkali begitu, Mas. Oke, berikutnya mungkin satu pertanyaan lagi dari Liuba Soera. Itu Tadamu Sabu. Oke, dari Sampai Tadamu Tadamu Sabu. Untuk verifikasi perakiraan harian di stasiun, terutama parameter suhu, RH, dan angin, bagaimana langkah verifikasinya? Apakah seperti verifikasi hujan? Saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Bumi terkait pertanyaan sebelumnya ya? Iya, betul. Atau ada yang mau ditambahkan? Tidak, saya rasa karena suhu itu sama ya, time series juga, jadi bisa pakai metode seperti tadi. RH itu kan juga sama seperti itu, suhu. Angin nanti juga bisa dipecah jadi kecepatan dan arah angin seperti tadi, begitu. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya dari Stamet Waingapu. Range untuk suhu, RH, dan arah kecepatan angin berapa yang digunakan untuk verifikasi? Ini juga tadi sudah disinggung sedikit oleh Bumia, mungkin bisa di... Iya, untuk range ini kita kembalikan pada point of interest. Jadi sudut pandang masing-masing dari kita yang hendak melakukan verifikasi begitu ya. Jadi kita interestnya kemana? Misalkan di stasiun meteorologi penerbangan, kemudian dan stasiun meteorologi
maritim misalkan, itu kan kita sudah punya guidance-nya masing-masing gitu ya. Kalau di penerbangan tentunya untuk arah angin itu misalkan untuk perakiraan TAFOR, untuk arah angin sudah ada ketentuannya sekian derajat. Kemudian kecepatan angin sudah ada ketentuannya sekian derajat. Kemudian visibility dan seterusnya. Kemudian misalkan kalau untuk meteorologi maritim, arah anginnya tidak dalam derajat tapi dibedakan per kategori timur, tenggara, selatan, barat daya dan seterusnya. Jadi memang tergantung sudut pandang si orang yang membuat verifikasi ini, begitu Pak, barangkali bisa diterima. Beda lagi ceritanya nanti kalau kita merupakan sudut pandang kita adalah dari publik atau forecaster publik, itu tentunya beda lagi begitu. Untuk masyarakat kan nilai milimeter, misalkan untuk hujan, berapa milimeter itu kan tidak terlalu penting. Yang penting adalah hujan ringan atau sedang atau lebat gitu misalnya. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang terkait scatter plot. Saya rasa saya kelewat satu. Tadi dari SMKG. scatter plot itu terkait. Iya, dari Stamet Pangkal Pinang juga. Cara melihat outlier di scatter plot bagaimana? Tolong penjelasannya ya. Silakan. Baik, untuk melihat outlier. Jadi sebetulnya yang kita sebut sebagai outlier itu adalah data yang tidak mengikuti pola. Kalau di contoh ini, contoh yang di layar, ini memang kita tidak punya outlier karena sebagian besar datanya kan terpola ya. Jadi mengumpul di sini, kemudian di sekitar sini, mengumpul di sekitar sini, kemudian di sini, ini mengumpul datanya begitu. Nah, yang namanya outlier itu bisa terjadi, misalkan saja ini datanya sampai dengan ada 200 di sini. Nah, cuma ada satu titik saja di sini, atau satu di sini, kemudian satu di sini. Nah, cuma ada 2 titik begini yang lain sekali daripada yang lainnya begitu. Ini kan yang lainnya terkumpul di sini. Nah, ini ada 2 data di sini yang berbeda, hanya 2 ini saja gitu misalkan. Nah, inilah yang kita sebut outlier. Jadi outlier itu sangat sedikit data, hanya 1 atau 2 atau 3 data yang sangat berbeda polanya dibandingkan dengan pola data yang lain. Itu yang kita sebut dengan outlier. Nah, data ini kalau kita punya outlier seperti ini, kita harus cek betul-betul. Kita cek data observasinya, kita cek data forecast-nya. Kalau perlu kita cek sumbernya dari mana, dan kita harus cek apakah itu memang data betul, data yang benar-benar dari hasil pengamatan atau dari hasil forecast, ataukah ada kesalahan lain, misalkan kesalahan penulisan atau kesalahan pengkodean dan sebagainya. Nah, itu perlu dicek. Nah, kalau ada outlier begini, nanti di penghitungan skor itu akan sangat berpengaruh karena dia kan tidak sesuai dengan polanya ya. Jadi akan sangat berpengaruh di nilai skornya. Makanya kadang-kadang outlier harus dibuang, data outlier harus dibuang, kadang-kadang harus diikutkan. Nah, kenapa dibuang atau kenapa diikutkan, itu kita harus punya alasan yang bagus, istilahnya alasan yang kuat atau justifikasi kenapa dia dibuang atau kenapa dia tetap diikutkan dalam perhitungan begitu. Iya, mungkin satu pertanyaan terakhir, ini masih terkait dengan scatter plot dari STMKG. Saya mau tanya untuk scatter plot yang punya Ibu Mia, apakah data forecast dan data observasi diplot bersamaan? Bagaimana kita tahu data itu observasi atau forecast saat diplot? Ya, ini kan ada sebetulnya di sebelah kiri sini ada ya, ada keterangannya.
Jadi yang di sebelah yang sumbu Y-nya itu observasi, di sini adalah forecast ECM, dalam kasus ini adalah ECMWF plus 24. Jadi kalau misalkan titik ini saja, jadi di titik merah ini yang saya kasih merah ini berarti pada saat itu delta atau nilai observasinya itu 130 sekian milimeter, sedangkan dia di forecast hanya sekitar 44 milimeter begitu. Misalkan contoh lain lagi ya, contoh lain lagi adalah titik yang ini. Titik ini artinya data ini sebetulnya hanya di observasinya hanya 10 mm, sedangkan di forecast itu dia 50 mm begitu. Jadi data ini over forecasting karena di forecast 50 mm, sedangkan kenyataannya hanya 10 mm begitu misalkannya. Oke, saya rasa karena waktu yang terbatas, sesi tanya jawab kita sudahi sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada sedikit informasi dari Bumia. Silakan Bumia. Ya, baik. Sedikit informasi. Jadi ini kami hanya hendak meneruskan informasi yang kami dapat dari WMO. Bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk memperdalam masalah verifikasi prakiraan, ini ada tantangan dari WMO. Jadi tantangan ini dipersilakan bagi yang hendak mengembangkan metode verifikasi berbasis user. Jadi memang user oriented ya verifikasinya. Bagi nanti penelitian atau paper yang terpilih akan diundang pada 7 International Verification Method Workshop tahun 2017. Kemudian deadline-nya masih lumayan lama, tanggal 31 Oktober 2016. Nanti akan diumumkan pada Januari 2017 begitu. Jadi nanti yang bisa yang papernya bisa nembus ke challenge ini akan diundang ke workshop ini ya, International Verification Method Workshop tahun 2017. Nanti untuk tiket dan sebagainya, uang saku tentu saja akan ditanggung dari WMO. Begitu saja, Mas. Oke, terima kasih Bu Mia, informasi yang menarik. Silahkan bagi rekan-rekan yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, submit sampai dengan batas tanggal 31 Oktober 2016. Ya, saya coba merangkum apa yang sudah dilakukan hari ini. Jadi dua pembicara kita, Mas Alif Adiasa dan Mbak Mia sudah mempresentasikan mengenai dasar-dasar verifikasi, dan Mbak Mia dengan aplikasinya dalam perakiraan untuk verifikasi perakiraan. Sebagai penutup, saya mengingatkan lagi pada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat atas kegiatan ini, partisipasi dalam kegiatan ini, silahkan mengirimkan resume ke Learning Management System BMKG, LMS BMKG di alamat pusdiklat@bmkg.go.id. Login yang digunakan itu sama dengan login untuk aplikasi SKP Bapak Ibu. Kemudian informasi seputar seminar online juga dapat ditanyakan ke PIC Learning Ibu Rati Prasetya melalui email ke pusdiklat@bmkg.go.id. Materi juga akan tersedia di LMS berikut rekaman kegiatan kita hari ini, dan tabel Excel sudah dikonfirmasi oleh Bu Mia. Tabel Excel yang tadi diminta nanti bisa di-download di LMS untuk dipelajari. Bagi teman-teman kita yang tidak mengikuti juga bisa melihat rekaman dari acara ini. Saya rasa sudah saatnya kita menyudahi acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua di UPT dan di pusat, semua peserta dari OGD ke-18 ini.
Terima kasih juga untuk para presenter kita tentunya, Ibu